Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kaidah kebahasan teks fabel. Ya, di sini oleh Deddy Kosmiras. Kaidah kebahasan teks fabel itu ada berapa sih? Ya, betul, ada 6. Nah, yang pertama itu ada penggunaan latar. Terus yang kedua ada penggunaan anonim atau sinonim. Betul. Yang ketiga itu ada penggunaan kalimat tidak langsung. Yang keempat itu ada penggunaan konjungsi. Terus yang kelima itu ada penggunaan kata sandang. Yang keenam ada penggunaan kata depan. Ya, di sini ada yang pertama itu penggunaan latar. Apa sih penggunaan latar? Ya, penggunaan latar seperti latar suasana, latar waktu maupun latar tempat. Pemilihan diksi yang tepat menggunakan pembaca mengimajinasi latar. Berikut contoh diksi untuk menunjukkan latar. Ya, di sini ada contoh-contohnya. Latar suasana itu antara sinar matahari menyentuh kulit burung hantu digunakan untuk mendeskripsikan suasana pagi hari. Terus yang latar tempat itu ada telaga 3 warna besok pelangi. Terus latar waktu itu ada di sini hari yang baik di dalam syadu dari lain. Ya, penggunaan sinonim dan anonim pada fabel. Ya, fabel menggunakan varian kata untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sifat baik tokoh maupun sifat benda dan keadaan. Meskipun memiliki arti yang sama, akan tetapi diksi atau pilihan kata yang dapat untuk mendeskripsikan sifat contoh dapat mengaruhi nilai rasa pada pembaca. Ya, berikutnya itu ada contohnya nih, kata sifat, emosi lemah dan emosi kuat. Ya, pokoknya di sini ada contoh-contohnya yang harus adik-adik lihat dan adik-adik pahami contoh-contohnya itu. Ya, terus selanjutnya ada penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung itu apa sih menurut adik-adik? Ya, kalimat langsung adalah kalimat yang diucap secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik seperti ini. Cara penulisan kalimat langsung. Yang pertama, dibagi diapit oleh tanda petik kedua. Lalu yang kedua, tanda petik penutup diatur setelah tanda baca yang mengandung kalimat pada petik. Contohnya, Andi mengatakan aku akan pergi ke pasar. Terus yang ketiga, kalimat pengiring harus diakhiri dengan suatu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring yang terletak sebelum kalimat dipetik. Contohnya, di sini ada contohnya. Doni berkata, biarlah saya bernyanyi sendiri. Ya, jadi adik-adik itu harus perhatikan ya. Harus ada tanda baca, ada tanda koma, itu harus benar-benar diperhatikan. Ya, ini harus bisa dilihat dan harus dipahami juga ya adik-adik. Terus nanti setelah itu adik-adik harus benar-benar jika dalam penulisan kalimat itu benar-benar harus teliti, harus yang tepat, tanda komanya, tanda petiknya itu harus di sebelah mana. Ya, selanjutnya itu ada 4, itu kalimat pengiring harus diakhiri dengan suatu nada tanda, koma atau spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak setelah kalimat petikan. Nah, ini yang harus adik-adik pahami, harus benar-benar adik tahu. Contohnya ini, Ulu, aku tidak suka dengan hujan, koma, petik tanda di atas kata semut lirih dan titik. Nah, ya jadi di sini adik-adik harus benar-benar tanda-tanda titik, tanda petik yang di atas, koma dalam kalimat itu harus benar-benar adik-adik itu harus detail untuk ngasih tandanya itu. Terus lanjut yang kelima itu ada jika ada 2 kalimat petikan
Huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital, sedangkan kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil kecuali nama orang dan nama sapaan. Terus ini adalah contoh petikan yang di atas itu, coba saya minta sama ayah. Terus petikan yang di atas kata ibu, koma, petikan di atas dia pasti akan memberikannya. Jadi adik-adik harus lihat tuh contoh-contoh yang benar dan yang tepat. Nggak boleh jangan sampai salah ngasih titik, ngasih koma atau ngasih petikan. Jadi harus benar secara jelas. Ya, selanjutnya itu ada kalimat tidak langsung. Apa sih kalimat tidak langsung menurut adik-adik? Ayo, apa? Ya, jadi ini kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melapor atau memberitahukan kepada orang lain dalam bentuk kalimat berita. Nih contohnya. Ciri kalimat tidak langsung tidak menggunakan tanda petik. Ya, jadi adik-adik harus bisa melihat dari contoh ini. Sudah saya buat 1 sampai 5. Jadi adik-adik harus benar-benar tahu cara apa sih itu kalimat tidak langsung. Jadi adik-adik itu harus pahami tentang kalimat tidak langsung. Ini saya sudah memberikan contoh-contohnya, tinggal adik-adik itu dibaca dan dipahami gitu. Tuh, ini contoh-contohnya ya adik-adik. Jadi harus benar-benar disimak baik-baik apa yang saya berikan sebuah materi kepada adik-adik itu. Ya, ini contoh-contohnya dari contoh-contoh kalimat yang tidak langsung. Kalimat berita. Nah, ya lanjut. Apa sih perubahan kata ganti menurut adik-adikku yang saya banggakan, yang saya cintai? Ya, kata ganti orang ke satu berubah menjadi orang ketiga, yaitu saya, aku menjadi dia atau iya. Lalu yang kedua, kata ganti orang kedua berubah menjadi orang ke satu, kamu, dia menjadi saya atau nama orang. Yang selanjutnya kata ganti orang kedua dan kata ganti orang ke satu jamak berubah menjadi kami, jika dan mereka kalian, kami menjadi mereka kami. Ya, selanjutnya itu ada contoh kalimat. Apa sih contoh kalimat itu menurut adik-adik? Ya, ulu aku tidak suka dengan hujan, kata semut lirih. Tuh, jadi ada ini harus benar-benar diperhatikan ya. Contoh kalimat yang benarnya itu seperti ini. Terus selanjutnya itu ada diubah menjadi kalimat tidak langsung. Ya, kalimat tidak langsung ini seperti contohnya seperti ini. Semut berkata lirih pada ulu bahwa dia tidak suka dengan hujan. Ya, selanjutnya itu ada 4 penggunaan konjungsi kata penghubung. Yang A itu ada kata penghubung intra kalimat yang didahulukan tanda koma. Tahu nggak adik-adik kata penghubung? Nah, ini contohnya. Padahal, sedangkan, seperti, tetapi, yakni, yaitu. Ya, ini yang berikutnya itu ada kata penghubung yang tidak didahului tanda koma. Bahwa, makna, sehingga. Jadi ini adik-adik contohnya ya dari kata penghubung. Yang ketiga, yang berikutnya itu ada konjungsi antar kalimat. Ini contoh dari konjungsi antar kalimat. Contohnya itu dengan demikian, oleh sebab itu, sebaiknya, bahkan, itu selanjutnya. Ya, ini konjungsi kalimat. Ini kalimat adalah merupakan konjungsi atau kata sambung yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lain. Oleh karena itu, konjungsi ini selalu mulai kalimat baru. Ya, ini contoh-contohnya ada harus lihat dan harus tahu
Ada demikian, oleh sebab itu sebaliknya ya. Yang selanjutnya itu ada penggunaan kata sandang, si dan sang. Apa sih menurut adik-adik dalam penggunaan kata sandang, si dan sang itu? Ya, contohnya itu dari kedua orang itu, si kecil dan si kecil adalah pembantu di pasar. Ya ini kata sandang merupakan sejenis kata penentu atau pembatasan yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Ya betul. Nah ini contoh-contohnya ya, adik-adik itu harus tahu contohnya itu seperti ini. Huruf kecil tuh si dan sang itu seperti ini. Kedua orang itu, si kecil dan si kecil adalah pembantu di pasar. Gitu adik-adik. Jadi ya benar-benar adik-adik harus tahu dalam kalimatnya itu nggak boleh sampai salah gitu. Nah seperti inilah contoh-contohnya. Terus selanjutnya itu penggunaan kata depan pada fabel. Nih harus benar-benar diperhatikan. Dalam teks cerita fabel biasanya juga digunakan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu. Dengan di depan penulisan dengan kata depan terpisah dengan kata yang mengikutnya. Contoh penggunaan kata depan yang sesuai dengan kaidah. Ini ada contohnya. Kata depan itu ke dari dan pada. Ya di sini ada 4 contoh yang kakak terpaparkan. Yang pertama, kami tengah melakukan kerja kelompok di rumah Aldo. Yang kedua, ayah telah pergi ke rumah kelurahan dengan menggunakan KTP elektronik. Yang ketiga, Fani merupakan anak kelima dari 4 saudara, namun tidak seperti biasanya yang ditenangkan pada saat pasukan semut merah, tetapi bersinar siaga pada posisi mereka pada masing-masing. Ya, jadi adik-adik harus dibaca lagi penggunaan kata depan pada kata fabel itu sudah kakak jelaskan. Jadi tolong adik-adik harus benar-benar dipahami ya. Jangan sampai tidak tahu apa penggunaan kata depan pada teks fabelnya itu. Ini juga sudah saya memberikan contohnya ada 4 contohnya, jadi adik-adik bisa dibaca lagi, bisa dipahami lagi, dan harus benar-benar tidak boleh salah begitu. Ya cukup sekian dari saya. Dan hari ini pembelajaran tentang fabel. Jangan lupa buat adik-adik, saya sudah mengirimkan tugas buat kalian lihat di GCR ya. Terima kasih. Assalamualaikum.